Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini ada beberapa poin yang akan aku sampaikan tentang K3. Yang pertama yaitu pengertian K3, yang kedua yaitu contoh penerapan K3, yang ketiga mengapa sih K3 itu penting, kemudian yang keempat apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung K3, dan yang terakhir yaitu kelima kita akan membahas tentang dasar atau aturan-aturan dari K3. Nah, untuk itu mari kita mulai, let's go. Oke, pertama-tama kita mulai pada pengertian dari K3. Jadi, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah sistem yang dirancang untuk melindungi pekerja dari bahaya, baik itu kecelakaan kerja maupun penyakit akibat lingkungan kerja. Selanjutnya, mengapa sih K3 itu penting? Ya, kalau kita ngomongin pentingnya K3, ada beberapa poin utama yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu melindungi kesehatan dan nyawa. Nah, ini jelas merupakan tujuan utama dari K3. Nggak ada orang yang mau mengalami kecelakaan atau sakit di tempat kerja. Ya, kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Maksudnya, kalau tempat kerja kita aman, otomatis kita juga jadi jauh lebih fokus dan nyaman bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi biaya tambahan. Maksudnya, jika terjadi kecelakaan kerja di suatu perusahaan, otomatis perusahaannya harus bayar biaya perawatan, kompensasi, bahkan bisa jadi kehilangan karyawan andalannya juga. Kan sayang banget. Kemudian, yang keempat, memenuhi aturan hukum. Nah, sangat penting bagi kita semua untuk menerapkan K3 karena di negara kita ini, yakni Indonesia, telah mengeluarkan aturan-aturan atau undang-undang tentang K3. Karena itu, wajib kita mematuhinya. Apalagi kan ini untuk kebaikan kita sendiri. Selanjutnya, contoh penerapan K3. Misalnya, kalau di konstruksi, memakai helm itu wajib banget agar tercegah dari cedera kepala. Kemudian, kalau di industri perhotelan, kita harus memakai sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Lebih-lebih untuk bagian housekeeping dan di area dapur. Itu sangat penting banget. Bahkan ya, di kantor pun duduk dengan posisi yang benar termasuk bagian dari K3 loh. Karena untuk mencegah dari sakit pinggang. Ya karena kalau sakit pinggang kan bisa berpengaruh juga di kinerjanya. Jadi duduk yang benar pun itu sangat penting. Bukan hanya pekerja kantoran, tapi kita sebagai pelajar pun harus memperhatikan cara duduk agar tidak sakit pinggang yang menyebabkan terhambatnya proses belajar kita. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari penerapan K3. Baik, kita lanjut pada dasar atau aturan-aturan yang membahas tentang K3. Dimulai dari undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 86 dan 87 membahas hak pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Lanjut kepada peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Terus ada juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja yaitu Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri atau APD. Dan masih banyak dengan regulasi-regulasi lainnya, bisa teman-teman cari tahu sendiri. Jadi, bisa kita simpulkan, keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya sekedar mematuhi aturan, tetapi juga bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri, rekan kerja, dan keinginan perusahaan. Dengan menerapkan K3 secara konsisten, kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, aman, dan produktif. Ingat, keselamatan adalah investasi, bukan biaya. Jadi, mari kita sama-sama menjadikan K3 sebagai budaya, bukan sekedar kewajiban. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman paham dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.